Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. saya akan menyampaikan materi yang cukup menarik ya, masih dalam konteks bagaimana kita mengelola ataupun menggunakan bahasa prosedural ya dalam mengelola database ya. Salah satu bahasa prosedural ya dalam database itu yaitu PL/SQL ya. Kita tahu kemarin di awal ada keterbatasan pada SQL ya, makanya kita memerlukan namanya SQL, PL/SQL sorry. Ya. Nah hari ini saya akan coba mereview sedikit tentang SQL ya, dan juga kita lihat bagaimana menggunakan SQL dalam PL/SQL ya. Dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Nah ini ya, agenda kita hari ini ada 3 topik besar. Pertama, kita akan mulai mereview SQL ya, terutama SQL DML ya. Nah ini masih erat kaitannya dengan tugas 1 kalian ya. Nah ini kemarin saya berikan langsung biar kalian belajar gitu ya. Biar merefresh kembali bahasa SQL DML kalian ya, yang kemarin sebenarnya sudah dipelajari di semester kemarin. Nah, kita akan review sedikit hari ini ya, untuk merefresh kembali pengetahuan kalian. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengambil data dalam PL/SQL gitu ya. Nah, mengambil data dan kita taruh di variabel. Nah, itu seperti apa nanti kita akan pelajari. Dan berikutnya adalah memanipulasi data ya dalam PL/SQL. Nah, ini ketiga ini yang akan kita dalami pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, sebelum itu kita akan coba mereview ya, review SQL ya. Oke, kita lihat di sini dalam SQL itu ada banyak pembagian ya SQL ya. Ada yang namanya DDL, Data Definition Language. Ya. Ada yang namanya DML, Data Manipulation Language ya. Ada satu lagi namanya Data Control Language ya. Ada yang ingat apa itu DDL? Data Definition Language, ada yang ingat? Boleh di chat. Atau tunjuk tangan boleh. Ada di chat. Oke, kalau nggak ada ya DDL itu apa? Ketika kita ingin membuat table ya, mengubah table ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan objek ya, karena table itu merupakan objek, berarti kita bisa menggunakan data definition language untuk mengelola objek dalam database ya. Nah, ada juga yang namanya data manipulation language ya, DML, yaitu bagaimana kita mengubah data dalam sebuah objek. Ya, misalnya sebuah objek itu adalah table, berarti kalau kita ingin mengubahnya, ya, memanipulasinya apa saja? Misalnya saya ingin menyisipkan baris, menambahkan baris, ya, menghapus baris, ya, mengubah nilai pada kolom. Nah, itu merupakan bagian dari data manipulation language, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara merefresh kembali ya, apa itu DML sih terutama ya, DML ya. DML yang nantinya berguna untuk kalian dalam mengolah database. Ya. Oke, kita fokus ke DML ya. Jadi kita dapat menggunakan perintah DML untuk menambahkan baris, menghapus baris, dan ubah data dalam satu baris ya. Ada perintah DML itu yang bisa kita pakai itu adalah insert ya, update, delete, dan merge ya. Coba di sini adakah yang masih ingat insert, update, delete, merge itu untuk apa? Kalau insert buat apa coba? Insert, ada yang bisa jawab? Masukin data. Masukin Insert, data. masukkan data, Ya. update menambah data, delete menghapus. Update menambah data. Update Mengubah.
mengubah. Ya, beda ya. Insert itu menambah data bisa ya, atau menyisipkan data ya. Kan insert. Jadi dari bahasa apa namanya bahasa sehari-hari ya, insert kan memasukkan, update itu apa? Mengubah ya. Jadi kalau ada nilai yang awalnya A kita ubah jadi B, nah itu adalah update ya. Terus delete itu apa? Menghapus. Menghapus. Ya, kalau merge apa? Merge Menggabungkan. menggabungkan ya. Menggabungkan. Ya, jadi kita gabungkan misalnya dari ada tabel 1, tabel 2 kita gabungkan, kalau misalnya ada yang sama kita apa namanya tambahkan atau kita update gitu ya. Nah, bukan beda sama join ya, tapi ini tetap dalam satu, dia kalau join kan ada satu table lagi. Nah, ini dia pasti dalam satu table gitu ya. Merge. Jadi nah, untuk sintaks ya kalian bisa kita akan lihat nanti ya sintaks-sintaksnya untuk mereview kembali ya. Ya, terus dalam Apex ya, Application Express di iAcademy ya, dia menggunakan auto commit ya, ketika kalian eksekusi sekali gitu dia langsung menjalankan gitu, langsung commit sendiri gitu. Oke, pertama kita insert ya. Insert untuk menambahkan baris baru ke dalam table ya. Jadi ingat bentuk table ya. Nah, ini juga kalian gunakan untuk tugas 1 ya. Pasti kalian akan menggunakan perintah insert ya. Bagaimana kita nambahin data atau baris dalam sebuah table. Pertama kita bikin table dulu ya. Jadi nggak bisa kita nambahin baris kepada table yang nggak ada gitu ya. Create Jadi table kita dulu. create table dulu ya. Nah, itu kalau create table itu di data definition language ya. Nah, berarti insert ya. Jadi membutuhkan setidaknya nama tabelnya apa, terus nilai untuk setiap kolom dalam tabel. Ya. Jadi kalau tabelnya punya kolom 2 gitu ya, berarti kita harus isi dua-duanya. Ada 3, berarti kita harus isi 3. Nggak boleh kita kosongkan atau kita tidak boleh 0 ya. Kecuali kalau kita kasih nilai 0 baru bisa. Tapi kalau kita misalnya ada 3 kolom, kita cuma isi 2 itu nggak bisa. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kita bisa lihat ini untuk tugas 1 pasti kalian ada apa namanya? Perintah seperti ini ya. Insert into employees ya. Ini berarti tabelnya yang mana? Nama table yang mana? Employees. Betul, nama kolom yang mana? Nama kolomnya employees ID, first name. Ya, betul sekali. Employee ID, first name, last name, email, hire date, job. Ya, ini ditulis semuanya ya. Bisa kita tulis semuanya. Lebih baik sih ditulis semuanya ya, biar ini, biar memastikan. Ya. Values, nah jangan lupa insert into employee. Nah, diikuti dengan nama kolomnya ada berapa ya, terus values. Nah, values ini berarti nilai yang ingin kita isi ataupun satu baris yang ingin kita isi dengan nilai tertentu ya. Kalau kita lihat ini 305 ini berarti bersesuaian dengan employee ID ya. Karim ini first name-nya, Nasir ini last name-nya, emailnya Nasir Oracle, sistemnya hire date, job ID-nya bisa ya. Nah, ini tipe datanya juga harus sama ya. Kalau misalnya ini tipenya integer, ini berarti sama. Jangan sama. Kalau ini misalnya varchar misalnya ya, berarti ini pakai tanda petik ya. Nah, ini hire date berarti tipe datanya date. Makanya pakai sistem ya. Jadi seperti ini contoh ketika kita ingin menginsert data pada sebuah table ya. Nah, ini juga sama. Ini contohnya ada banyak juga ya yang lain ya. Nah, Karim, ini contohnya ada 000 ya. Ini kita tambahin 00. Ini berarti departemen head-nya 0 ya. Manager ID-nya 0, komisi PCT-nya 0. Ya. Oke. Ini eksplisit ya, berarti nama kolomnya kita tulis.
Ada juga implicit, nama kolomnya kita nggak tulis ya. Nah ini contohnya. Insert into employees, nah ini nama kolomnya nggak ada. Tapi hati-hati kalau kita menggunakan ini ya. Yang ini harus bersesuaian benar ya. Kalau misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Berarti harus ada 11 juga nih. Ya, sudah 11, terus tipe datanya harus sama semua. Jadi kita bisa pakai eksplisit, kita tulis ininya, kolomnya, nama kolomnya semuanya. Bisa juga kita nggak pakai nama kolom, kita langsung values juga bisa. Tapi ininya harus bersesuaian. Jumlahnya sama urutannya juga sama, posisinya ya. Misalnya ini 305. Ini bersesuaian dengan employee ID. Karim ini bersesuaian dengan ini. Nggak boleh kebalik-balik, nanti dia bisa error. Ya. Jadi seperti itu kalau kita ingin melakukan insert. Oke, berikutnya update. Nah, ini kita review sedikit lah ya, nggak apa-apa ya, biar yang lain juga pada refresh kembali. Adalah untuk memodifikasi baris yang ada dalam sebuah table ya. Baris dalam sebuah table. Update. Misalnya apa? Misalnya saya ingin update apa namanya? Nilai gitu ya. Misalnya nilai nilai Jovian, misal nilai Jovian itu nilainya sebelumnya B gitu ya. Nah, saya ingin update, udah ada B-nya udah ada dalam table gitu ya. Nah, saya ingin update jadi A gitu ya misalnya. Berarti saya bisa menggunakan perintah ataupun pernyataan update. Ya. Jadi update ini membutuhkan nama table ya, terus nama kolom yang dimodifikasi ya, minimal 1. Bisa juga lebih dari 1 ya. Berarti misalnya tadi tabelnya misalnya tabel mahasiswa yang saya ingin nilai apa namanya, yang saya ingin update misalnya grade gitu ya, atau nilai gitu ya, nilai akhir. Kolomnya nilai akhir, berarti saya perlu nama table sama nama kolomnya. Terus nilai yang akan dimodifikasi. Ada yang ingat pakai apa kalau update? Sintaksnya? Update diikuti apa? Kata-kata kuncinya apa? Kalau update. Set, Pak. Set, ya. Ya. Update, set, terus apa lagi? Biasanya ada where, ya. Where. Kita bisa lihat contohnya, nah ini. Update, tabelnya apa? Employee, set salary. Berarti kita ingin ubah salary jadi 11.000. Nilai baru, ya. Jadi salary ini adalah nama kolom dari employee, ya. Sama halnya tadi dengan nilai. Tadi saya ingin ubah nilai gitu ya. Maka update mahasiswa set nilai gitu ya, sama dengan A. Nah, update sama set ini harus ada ya. Update itu diikuti dengan nama table, set itu diikuti dengan nama kolom. Nah, biasanya ya dalam banyak kasus itu kita perlu where ya. Agar apa? Agar kita cuma menyeleksi mana yang ingin kita ubah gitu ya. Jarang kan kita ubah semuanya ya, tapi kalau kita ingin menyeleksi cuma beberapa saja yang diubah, misalnya tadi Jovian gitu ya. Jovian berarti where-nya adalah NPM gitu ya. NPM-nya sama dengan berapa? Lalu ini misalnya employee ID sama dengan 176. Berarti yang akan di-update 11.000 itu adalah employee ID yang nilainya 176 ya. Di kasus lain juga kita bisa set itu tidak hanya satu kolom ya, ini ada 2 kolom. Ya, ada salary, ada commission PCT. 2 kolom juga bisa. Ada where-nya. Bagaimana kalau nggak ada where? Kalau nggak ada where, semuanya akan diubah ya. Kalau misalnya set 11.000, jadi semua employee itu nilainya akan 11.000 ya. Nggak cuma yang 176 ya, makanya biasanya perlu pakai where. Terus ada juga yang sering digunakan namanya hapus ya, delete.
untuk menghapus baris yang ada dalam sebuah tabel. Pernyataan tersebut membutuhkan setidaknya satu item ya, nama tabelnya. Terus biasanya diikuti dengan where ya. Kalau where-nya dihilangkan, semua baris akan dihapus ya. Oke, ini contohnya ya. Delete from ya, sintaksnya itu delete from nama employee, nama tabelnya apa, diikuti dengan where, employee ID-nya 149. Berarti saya hapus tuh satu baris. Employee 149 saya hapus dari employees ya, misalnya dia udah resign misalnya, saya hapus aja di situ. Terus delete from employee where department ID 80. Misalnya ini udah nggak ada lagi department ID-nya, saya hapus, bisa aja seperti itu ya. Kalau nggak ada where berarti semua baris dihapus ya. Ini contohnya ada beberapa baris dengan menggunakan where. Jadi di mana employee ID-nya 149, nama 80 akan dihapus. Di sini ada pertanyaan? Paham ya, ini materi semester kemarin ya. Nah, berikutnya mungkin agak perlu di refresh kembali, itulah merge ya, atau gabung ya. Jadi dia akan memasukkan baris baru ke dalam sebuah tabel target. Jadi ada tabel sumber ya, sama tabel target gitu ya. Ada dua tabel. Ya. Jadi dia akan memasukkan baris baru ke dalam target gitu ya. Atau update data yang ada di tabel target gitu ya. Berdasarkan perbandingan data dalam kedua tabel. Misalnya ada A, ada B, tabel A, tabel B ya. Terus dibandingkan misalnya dalam suatu kolom, misalnya kolom A, kolom A deh. Ini tabel A, tabel B. Ya, kolomnya kolom NPM misalnya, NPM sama NPM gitu ya. Nah, itu dibandingkan mana yang sama ya. Nah, kalau yang sama ini diupdate. Kalau nggak ada itu dimasukkan yang baru. Kalau misalnya dia ada NPM-nya ya, berarti diupdate gitu ya. Jadi dia digabungkan, A ke B itu digabungkan. Jadi satu tabel. Kalau where menentukan tindakan yang diambil. Jadi where itu nanti akan berisi kondisi di mana keduanya akan dibandingkan gitu ya. Misalnya jika baris tertentu ada di tabel sumber tetapi tidak ada yang cocok di tabel target, maka tabel sumber itu akan dimasukkan ke dalam tabel target ya. Dia antara pilihannya insert sama update ya. Jadi misalnya ada A, ada B ya. Kalau misalnya nggak ada yang sama nih, berarti dimasukin ke tabel B. Kalau misalnya sama, berarti diupdate tabel B. Seperti itu. Ya. Jika baris cocok memang ada tabel target, maka tabel akan diperbaharui atau diupdate. Gitu ya. Kita contoh dulu ya, biar lebih paham ya. Pertama, contohnya ini ya, misalnya kita ingin menghitung bonus tahunan untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari 10.000 USD. Pertama kita bikin tabel bonus. Ini bikin tabel bonus biasa ya. Employee ID, number, not null, bonus number, default ya. Oke. Kita bikin tabelnya bonus ya. Ini nanti yang isinya akan bonus ya. Yang kedua adalah kita ingin memasukkan semua karyawan yang gajinya semua karyawan yang gajinya 10.000, di bawah 10.000. Berarti saya masukin semua employee ID ya ke dalam bonus. Ya, nih, lihat ya. Select, insert into bonus, select employee ID, berarti ini masukin nih. Kita isi tabelnya dengan karyawan yang gajinya di bawah 10.000 USD. Nah, misalnya kita ingin bikin aturan bahwa misalnya gaji yang kurang dari 10.000 USD akan menerima bonus 5% dari gaji mereka. Ya, berarti kita merge. Ya, merge
caranya itu merge into bonus B. Nah, ini kita alias ya, bikin alias bonusnya itu B biar memudahkan kita untuk nulis query ya. Merge into bonus B ya, using employee A ya. Employee A ya. Jadi kita gabungkan ke dalam tabel bonus B ya dengan menggunakan employee A ya. On. Nah, ini ada on ya. Jadi intinya kalau merge itu ada merge into, ada using ya, ada on. Nah, on ini berisi adalah kondisi. Kondisi di mana employee ID sama yang punya B dan E ini sama gitu ya. Oh, E ini kan table employee yang semuanya semua karyawan ya. Nah, sekarang yang ini employee ID yang B ini cuma yang punya bonus saja ya. Nah, ini di on kan. Nah, when match ya. Nah, sebelumnya kan kalau kita lihat di sini kan masih 0 ya. Defaultnya kan 0 ya. Nih, bonus number 82 defaultnya 0. Berarti ini kalau nggak diisi, defaultnya 0. Nah, setelah itu kita masukin, berarti sekarang berisi bonusnya itu adalah employee ID dan 0. Semua employee ID dan ininya 0. Ya. Nah, yang 0 ini kita akan update. Ya. Nah, dengan update dengan gaji yang dikali 0,05. Maka ini kita perlukan using employee A untuk mengambil apa? Gaji. Nah, salary-nya ini. Salary-nya ini kita kali 0,5, kita masukin ke B bonus. Ya. Karena B bonusnya tadi sebelumnya 0, sekarang kita update. Ya. Jadi, bisa kita bayangkan ya ini bonus B, ya. Terus ini E, ya. Nah, kita masukin ke sini. Kita update. Jadi seperti itu contoh penggunaan merge ya. Ini banyak contoh ya. Pokoknya merge itu dia gabungkan gitu ya, gabungkan dua table. Kalau misalnya ada data yang cocok dia tambahin, kalau enggak dia masuk di update gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita coba. Nah, tadi kita review ya, bagaimana contoh insert, update, delete, ya, merge, dan lain-lain. Oke, berikutnya ini pernyataan mengambil atau meretrieve data dalam PLSQL ya. Jadi kalau tadi kan insert meretrieve-nya belum ada ya. Ini kan contoh SQL biasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke PLSQL ini. Sebelumnya tadi kita cuma refresh ataupun mereview kembali ya tentang insert, update, merge ya, delete. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kembali ke bahasan PLSQL. Bagaimana sih mengambil meretrieve data ya dalam PLSQL? Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa kita dapat menggunakan penyataan SQL dalam PLSQL ya. Jadi ingat, jangan sampai kebalik ya. Kalau SQL itu belum ada procedural language-nya ya. Itu yang kita pelajari di semester kemarin ya. Yang kita pelajari di semester 1. Nah, kalau PLSQL ini kemarin kita pelajari bahwa dia punya lebih canggih dari SQL ya. Kita bisa tambahin logic, kita bisa tambahin fungsi-fungsi ya yang nanti berguna untuk mengelola data. Nah, dalam PLSQL kita bisa menggunakan penyataan SQL ya. Kayak tadi kayak insert ya, update, delete itu bisa kita masukkan ke dalam PLSQL ya.
Select juga bisa. Di sini kita lihat ya, select itu bisa. Ya. Select untuk apa? Ada yang ingat select? Untuk mengambil data ya dari database. Misalnya select bintang from employees ya. Saya akan mengambil semua data dari employees. Cara siapa? Nah, pas ada teman-teman gue, ya udah gue ke situ. Akhirnya tidak keluar uang. Terus apa namanya? Select. Misalnya select, bisa juga pakai select nama kolom gitu ya. From tabelnya apa gitu, ada where-nya. Jadi select itu untuk mengambil data atau retrieve. Terus ada DML ya. Tadi yang kita pelajari insert, update, delete, itu kita juga bisa masukkan ke dalam PLSQL ya. Terus penyataan kontrol transaksi gitu ya. Commit, rollback, sama save point itu juga bisa kita gunakan di dalam SQL. Jadi semuanya ini bisa kita gunakan. Ya, select, DML, sama DCL ya. Yang nggak bisa itu apa? Sorry, bukan DCL, ini control transaction ya. Yang nggak bisa itu apa? Yang ini nggak bisa ya. Kita nggak bisa kita masukkan create table dalam blok PLSQL itu nggak bisa ya. Kita bisa create table sama auto table dan drop table itu di tempat lain gitu, jangan dalam satu blok ya. Berarti DDL itu nggak bisa dimasukin dalam blok PLSQL, DCL juga nggak bisa. Jadi dua ini nggak bisa dimasukkan ke dalam PLSQL secara langsung. Ya. Kalau secara terpisah bisa, misalnya kalian create table dulu gitu ya, dieksekusi run ya. Di situ bikin blok PLSQL itu bisa. Tapi nggak bisa misalnya create table itu kita masukkan ke dalam begin end, nggak bisa. Ya. Jadi secara langsung nggak bisa, tapi secara tidak langsung bisa. Ya. Yang bisa secara langsung tuh ini ya, select. Jadi select itu saya bisa masukin ke dalam begin end ya, insert, update, delete itu bisa kita masukkan dalam begin end gitu ya. Jadi seperti itu. Commit juga bisa ya, rollback, save point itu bisa semua. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut lagi ya ke bahasan tadi select yang pertama ya. Nah, kita coba bahas select. Select kita tahu bahwa select itu untuk meretrieve ya atau mengambil data dari database ya. Dan ditampilkan. Kalau SQL biasa ya. Kalau SQL biasa kan select kita tampilkan aja gitu ya. Nah, dalam PLSQL berbedanya apa? Kita bisa select terus kita masukkan ke dalam variabel. Ya, karena kita tahu kalau kita pakai PLSQL kita bisa bikin variabel kan. Kalau pakai SQL kan nggak bisa pakai variabel. Nah, kalau pakai PLSQL kita punya variabel dan kita bisa masukin, ya kita ambil dulu ya, kita masukin, cemplungin gitu ya. Nah, ketika saya cemplungin ke dalam sebuah variabel, nah variabel itu kita bisa modifikasi, mau saya tambah, mau saya kurangi, mau saya modif gitu ya. Kita bermain-main dengan data variabel itu. Sedangkan data yang dari table itu nggak akan diubah ya, karena kan udah dimasukin ke dalam variabel. Jadi bukan mengacak-ngacak database-nya, tapi diambil, ditarik gitu ya, terus dicemplungin ke dalam variabel. Nah, itu bisa kita gunakan dalam PLSQL dengan menggunakan select. Cuma yang berbeda ya, kita bisa lihat ini sintaksnya apa yang berbeda select-nya dengan select dalam SQL. Kalau kita lihat sintaksnya apa yang berbeda? Kira-kira apa? Bisa chat, bisa. Kalau select di SQL gimana dia bentuknya? Perbedaan select di mana Pak, SQL sama Postgre?
Berbeda apa? Perbedaan select apa? Select ini dalam PL/SQL sama select di SQL. Tadi siapa yang bicara ya? Untuk memanggil datanya, Pak. Enggak, sintaksnya yang berbeda apa? Oh, select bintang from nama tabel gitu, Pak. Nah, kalau di sini Kalau di sini select underscore list. ada intunya ya. Coba lihat. Ya kan bedanya di situ kan? Kalau misalnya di SQL biasa kan select listnya apa ya, misalnya bintang, bisa nama kolom gitu ya. Langsung from ya. Ingat nggak? Select nama kolom atau pakai bintang gitu ya. Langsung from, nggak ada intunya. Nah, kalau dalam PL/SQL ada intunya. Karena apa? Intunya itu untuk digunakan untuk masukin ke dalam variabel. Jadi ketika kita select, misalnya kita ambil datanya satu, kita masukin ke dalam variabel. Ya, bedanya di situ. Nah, ketika udah masuk ke variabel, ya kita bisa olah variabel itu, mau kita modifikasi, ya, mau kita tampilin. Enaknya di situ kalau PL/SQL ya. Paham nggak? Ada yang nggak paham? Nah, ini sintaksnya ya. Select itu from table, nah bisa tambahin where condition ya, where-nya. Kalau memenuhi baru di select gitu ya. Contohnya ini ya. Jadi intunya itu wajib ya. Nah, ini kita tahu ini adalah blok PL/SQL ya. Masih ingat ya, blok PL/SQL ya, ada deklarasi, ada begin, ada end ya. Ini deklarasi untuk bikin variabel. Nah, contohnya ini. VM name ini adalah nama variabel. Employee.lastName %type ini adalah tipe data. Nah, ini ada %type ya. %type ini untuk memastikan bahwa ini kan tipe datanya akan sama dengan employees ya, last name. Berarti saya ingin mengambil tipe data punyanya last name dalam table employee. Tipe datanya sama dengan ini. Ya. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa nanti tipe data yang ini sama dengan tipe data yang dimiliki oleh table employee. Ya, makanya pakai %type. Oke, begin, select, last name. Nah, ini select ya, last name. Nah, ada into. Nah, into ini wajib ya. Jadi kalau pakai PL/SQL ini harus ada intunya. Nggak boleh nggak ada intunya. Select, last name. Berarti saya men-select. Ini kan ada table ya. Nih, misalnya tabelnya table employee ya. Employee. Nah, ini kan tabel employee ya. Nah, ini tabel employee ini dia punya last name ya. Kita select di sini. Nah, masukin ke sini. Ya. Nah, enak ya. Ini ya. Ini ya. Ini kan table employee ya. Nah, ini kita punya, kita select nih last name-nya. Di sini ada last name di sini. Ya, last name. Nah, employee punya last name ya, kita tarik last name-nya, kita masukin ke dalam variabel ya. Variabel yang namanya employee name. Jadi misalnya last name-nya di sini misalnya tadi siapa ya? Misalnya Firhan misalnya ya. Last name-nya. Firhan akan dimasukin ke dalam variabel VM name ya.
Nah, ini ada where, berarti cuma yang employee ID-nya 100. Nah, berarti employee ID-nya sini 100. Ya. Sini di Nah, ID-nya 100 ya. Nah, ini kan ya, ID 100, last name-nya apa? Misalnya Firhan gitu ya. Nah, ini kan ID 100 ya, kita lihat di sini ID 100, dan di sini ada Firhan. Berarti saya masukin Firhan ini menjadi ke dalam nilai dari VM name. Nah, terus dicetak deh, his last name is Firhan. Ini seperti itu. Paham ya? Nah, employee ID ini harus sudah ada dulu ya. Nah, kalau kalian bikin di Toga 1 itu kan ada banyak tabel ya. Nah, itu bisa juga digunakan dengan ini select into. Nah, enaknya apa di sini? Misalnya Firhan di sini ya, saya ambil ya. Nah, ini saya bisa tambah-tambahin ya, saya bisa modifikasi. Nah, yang di dalam database di sini nggak akan berubah gitu ya. Ini tetap Firhan. Karena kita kan nggak modif table, tapi kita modif si variabelnya. Karena nilainya udah dimasukin ke dalam variabel. Ya. Sampai sini paham nggak? Makanya fungsinya itu intunya ini penting ya. Intunya penting di sini. Ya. Udah pertanyaan sampai sini? Ada yang belum paham? Tidak apa-apa, tanya aja. Belum nanti, daripada nanti UTS atau tugasnya nggak bisa ngerjain gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Saya clear dulu nih. Clear. Oke. Nah, ini contoh juga nih ya. Ini ada dua contohnya ya. Kalau tadi kan satu ya, ini sama juga di dua. Ya. Ini satu, ini dua ya. Nah, ini sama nih. Ini contoh kalau dua ya. Ini ya. Ya. Ada dua. Berarti tadi sama punya table juga di sini. Tabelnya si employee ya, kita tarik ke sini. Where employee ID-nya 100. Itu ditampilin tinggal di sini. Tinggal di apa namanya di cetak nilainya. Ini percent type ini apa? Nah, tadi percent type ini gunanya buat apa? Buat memastikan bahwa tipe datanya sama dengan yang punya si employee ya. Ini kan employee ya. Ini kan punya employee ya. Nah, tipe data si hire date ini kan ya. Hire date ini kan tipe datanya date ya. Misalnya date ya, misalnya di sini date, di dalam tabel ini date. Maka dengan percent type, dia akan mengcopy ataupun mereplikasi ya, tipe data yang punyanya hire date yang dimiliki oleh table employee. Jadi untuk memastikan bahwa ketika kita ingin masukin suatu nilai ke dalam variabel kan tipe data keduanya harus sama ya. Benar nggak? Ya mungkin saya misalnya punya variabel tipe datanya integer, saya masukin ke apa namanya dengan menggunakan nilai tipe datanya date, nggak bisa, error nanti. Nah, untuk memastikan bahwa tipe datanya sama, kita pakai percent type. Makanya di sini percent type ini berguna untuk untuk mengambil tipe data yang dimiliki oleh sebuah table dalam kolom tertentu. Ya. Caranya apa? Caranya tulis nama kolomnya, nama
nama tabelnya apa, employees ya, diikuti dengan dot, diikuti dengan nama kolomnya hire date, diikuti dengan percentage. Maka dia akan otomatis variabel ini tipe datanya akan sama dengan yang dimiliki oleh hire date di dalam tabel employees ya. Jadi seperti itu. Di sini paham? Nah, ini panduannya atau pedoman untuk konteks bagaimana cara mengambil data dalam PLSQL ya. Tadi contohnya beberapa yang saya sudah jelaskan itu cara mengambil ya. Akhiri setiap SQL dengan titik koma ya, jangan sampai nggak ada titik komanya ya. Titik koma. Ya, titik koma. Harus disimpan dengan klausa into ya. Intunya harus ada. Where itu optional. Optional itu berarti boleh ada, boleh enggak ya. Dapat diisi dengan variabel input, konstanta, return, ekspresi, SQL ya. Ya, ini kan ada where ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa Anda harus mengambil hanya satu baris ya. Hanya satu baris. Karena apa? Karena tipe data yang kita gunakan bersifatnya tadi singular ya. Dia harus satu baris ya. Maka biasanya digunakan pakai where ya. Biasanya dalam semua kasus itu digunakan where ya. Nah, ini ada where. Tapi bisa juga tidak perlu where ya. Kalau misalnya kita pakai table dual ya. Table dual kan nggak perlu pakai where ya. Oke. Berikutnya pedoman penamaan ya. Penamaan ini penting juga ya. Karena kan nama-nama variabel kan kita bisa buat sendiri gitu ya. Sesuai dengan keinginan kita ya. Mau kita tulis apa juga bisa ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kalau penamaan itu jangan sampai terjadi ambiguitas gitu ya. Karena kalau misalnya ada nama yang sama, itu potensi ambiguitasnya akan menyebabkan error gitu ya. Contohnya adalah berikut di slide ya. Di sini ada employee ID, kita namain employee ID ya. Nah, di dalam table employees ada juga namanya employee ID kan. Nah, ketika kita ada where di sini, ketika ada where di sini ya, maka dia akan bingung, si Oracle-nya akan bingung, ini employee ID yang mana gitu ya. Employee ID yang ini, apa employee ID yang punyanya si ini. Dia bingung. Nah, itu makanya jangan sampai sama gitu ya. Bagaimana cara agar di sini tidak error? Bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Biar ini kan error nih ya. Karena namanya sama. Kalau biar nggak error, gimana caranya? Gimana caranya? Ada yang bisa chatting? Atau mau ingin jawab langsung, gimana caranya? Biar nggak error.
Apa yang perlu diubah? Nama employee-nya diubah. Iya, oke. Nama employee-nya diubah ya. Employee yang mana? Employee variabel aja kita ubah ya. Kalau employee ID si table-nya akan report gitu ya. Perlu ini lagi update lagi gitu ya. Kalau yang kita ubah cukup ini aja. Kalau kita tambahin fee aja kan bisa ya. Fee underscore employee ID itu juga udah langsung bisa ya. Oke. Nah, ini contoh lega. Kalau contoh kasusnya ini apa yang terjadi? Delete from apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah delete akan menghapus semua karyawan ya. Tapi yang kita maksudkan cuma pengennya king doang kan ya, tapi ini akan menghapus semua karyawan yang ada di mdup ya. Kenapa? Sama juga tadi, ini karena ambigu ini ya, last name-nya sama dengan last name, dia bingung yang mana gitu ya. Apa yang tambahin aja fee ya, fee last name dijadikan variabel, itu akan memudahkan kita untuk melakukan penghapusan data yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini beberapa panduan gitu ya untuk penamaan ya. Gunakan konvensi penamaan untuk menghindari ambiguitas di klausa where ya. Misalnya kita pastikan semua nama variabel dimulai dengan v ya. Ini juga memudahkan kita tambahin v aja ya. V underscore baru namanya ya, high update. V itu kan menandakan apa? Variabel gitu ya. Itu akan lebih mudah. Takutnya apa? Kalau kita otak-atik gitu takutnya kayak gini nih sama namanya gitu ya. Kalau namanya kan nggak akan logical error gitu ya, atau syntax error. Hindari menggunakan nama kolom database sebagai pengidentifikasi ya, jangan sampai namanya sama gitu ya, last name ini juga nama kolom. Kesalahan dapat terjadi selama eksekusi karena PLSK memeriksa database terlebih dahulu untuk kolom dalam tabel ya. Nama-nama variabel lokal diutamakan, nama-nama tabel database lebih diutamakan. Jadi seperti itu, jangan sampai sama persis gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang pakai SQL ya, mudah ya. Nah, ini silakan dicoba-coba ke dalam studi kasus kalian tugas 1 ya. Nanti insya Allah minggu depan ada tugas ya. Nah, salah satu tugasnya ya ini bermain-main dengan ini ya. Membuat, oke. Sekarang kita manipulasi data ya. Bagaimana cara memanipulasi data dalam SQL ya. Tadi kan select ya. Meretrieve. Kalau manipulasi berarti kita pakai DML ya, insert. Nah, itu kita bisa masukin ke dalam PLSQL gitu ya, ke dalam blok PLSQL. Ini kita coba pelajari satu persatu ya. Nah, sebelum kita masuk ke itu, nah kita juga bisa membuat salinan ya. Jadi agar mudahin kalian untuk latihan gitu ya. Biar data kalian nggak rusak, yang utamanya kita bisa bikin salinan gitu ya, sama persis dengan salinan tabel utama gitu ya. Misalnya kalian punya tabel karyawan misalnya ya, atau tabel apa ya, anggota misalnya ya. Kita bisa create table, nah tulis aja copy ya, copy underscore anggota misalnya ya. S select bintang from anggota, nama tabelnya anggota misalnya.
Nah, dia akan membuat salinan gitu ya. Nah, ini bisa digunakan kalian untuk coba latihan-latihan ya. Biar apa? Biar nanti tabel aslinya itu, tabel utamanya itu nggak rusak gitu ya, nggak termodifikasi atau apa namanya berubah-berubah gitu ya dari tabel utama gitu ya. Kalau ini kan kita pakai salinan, kita copy ya. Jadi tabel utama kita bikin tabel baru, tapi isinya sama persis dengan tabel utama. Ya bisa buat latihan, bisa buat menjalankan tugas yang lain gitu ya. Ini bisa pakai ini ya, copy M. Oke. Selanjutnya kita coba manipulasi ya. Nah ini kalau berbicara tentang manipulasi, kita berbicara tentang DML ya, Data Manipulation Language. Nah, kita bisa menggunakan banyak perintah SQL dalam PL/SQL. Jadi, kita bisa gunakan insert dalam PL/SQL, kita bisa gunakan update dalam PL/SQL, kita bisa gunakan delete dalam blok PL/SQL, kita bisa gunakan merge dalam blok PL/SQL. Kalau insert apa? Masukin. Nah, kita bisa lihat di sini ilustrasinya kita masukin nih tabel baru. Masuk ke dalam tabel. Kalau delete kita apa? Hapuskan, kita tarik berarti. Kalau update apa nih? Update berarti kita ubah. Nah, ini contohkan ini tabel ya. Update berarti kita ubah. Misalnya ada kolom yang ingin kita ubah nilainya, ya berarti kita update. Ada juga namanya merge ya, kita gabungkan dengan tabel yang lain. Nah, keempat ini kita bisa gunakan dalam sebuah blok PL/SQL. Ya. Nah, kita bisa gunakan ini tanpa batasan ya, PL/SQL ya, boleh berkali-kali ya, boleh digabungkan dengan yang lain gitu ya, itu bisa. Yang penting kita tahu insert itu nambahin ya, update itu modifikasi, dan itu menghapus, merge itu untuk menggabungkan. Oke, kita kasih contoh ya. Nah, ini insert. Nah, kita bisa bergabungkan nih di dalam begin end ya. Insert itu copy M. Ini sama ya, persis ya. Values-nya apa, berarti kita bisa begin end itu dimasukin ya. Insert itu bisa begin end. Sehingga satu baris berhasil ditambahkan ke dalam copy M. Yang isinya apa? Yang isinya 99, root, course, air course, sysdate, add. Dan semua prinsipnya sama dengan SQL ya. Ini harus berurutan, terus jumlah kolomnya juga sama gitu ya. Terus berikutnya update ya. Nah, update juga sama, kita bisa gunakan dalam blok PL/SQL ya. Misalnya ini declare ya, ini ada nama variabel gitu ya. Terus ini ada percent type tipe datanya gitu ya. Terus ada begin end, update berarti ini kita pengen update punyanya si copy M. Tabelnya kita set. Nah, setnya apa? Salary plus fee cell increase ya, kita ingin tambahin cell increase-nya, kita tambahin ke salary gitu ya. Where job ID ST-clerk. Berarti kita ingin update gitu ya, salary-nya si ST-clerk. Ya, semua yang job ID-nya ST-clerk, dia akan tambahin salary-nya gitu ya. Menaikkan gaji semua karyawan yang bekerja sebagai stock clerk ya. Stock clerk itu kayak ini ya. Kalau di Alfa gitu, di toko itu yang nyetok barang gitu ya, yang nyusun barang di dalam toko itu stock clerk. Ini memperbarui ya, berarti ya nilai lama kita update menjadi nilai baru. Ya. Nah, kita bisa lihat ini di dalam begin end ya, berarti ini SQL-nya berada di dalam blok PL/SQL. Nah, ini bisa digunakan ya. Terus menghapus data, kita juga bisa menggunakan itu untuk menghapus data ya. Delete, from, copy M, where department ID, VDF number gitu ya. Nah, ini menggabungkan baris ya. Merge ya.
berarti kita gabungkan. Ya, ini kita bisa masukin ke dalam begin end. Ya, merge into copy M C, kita aliaskan menjadi C, using employee A on E ini berarti si employee E ya, tabelnya employee, employee ID berarti ini kolomnya si E. Kita bandingkan dengan employee ID-nya si copy M C gitu ya. Nah, bandingin nih. Kalau yang sama diupdate gitu ya. Kalau ini diupdate berarti nih first name-nya jadi first name ya. Si E-nya akan update ke sini gitu ya. Ketika nggak not match, ketika nggak masuk gitu ya, baru kita di insert. Jadi dia gabungin nih ya. Yang mirip join tapi apa namanya ini lebih eksplisit gitu ya. Kalau match itu diperbarui, kalau not match ditambahin gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup mudah ya. Tinggal tambahin aja yang dibikin end. Karena dia merupakan executable statement ya, berarti kita tambahinnya di dalam begin end. Nggak bisa kita dalam declare ya. Tapi kalau membutuhkan yang namanya variabel, perlu kita tambahin variabel di dalam declare ya. Deklarasikan dulu variabel. Oke, berikutnya kita bagaimana cara mendapatkan informasi dari kursor ya. Lihat contoh berikut. Delete from copy M where department ID V depnom. Ini melakukan apa nih kalau kita lihat? Ada yang tahu itu maksud dari SQL-nya, PL-SQL-nya itu melakukan apa sih? Ada yang tahu? Bukan apa? Boleh? Coba siapa panggil? Siapa ya? Tamara, Yunida Rasma. Ada nggak? Tamara. Hadir, Tamara. Mau jawab? Siapa itu tadi? Aziza, Aziza nih. Aziza pengen jawab nih sepertinya. Aziza. Jadi yang mau jawab? Masa yang ini terus yang jawab? Apa ya? Oh, izin menjawab, Pak. Siapa? Jovian Kurnia, Pak. Oke, Jovian lagi nih. Oke, Jovian. Lakukan apa nih, Jovian? Dia akan menghapus baris pada tabel copy IMP, Pak. Copy MP. Yang mana aja yang dihapus? Di mana yang departemen ID-nya itu sama dengan nilai variabel v_depno, Pak. Ya, berarti apa? Yang Berarti departemen ID-nya berapa? 10 ya? 10. Iya, Pak. Jadi dia akan hapus semua departemen ID yang 10. Nah, kalau kita eksekusi seperti ini ya, dalam apa namanya? Ketika dieksekusi akan apa? Dia akan menyatakan apa? Berhasil ya. Penyataan apa namanya? Blok berhasil dieksekusi gitu ya. Tapi nggak ada informasi berapa misalnya baris yang dihapus gitu ya. Benar kan? Kita nggak tahu berapa baris yang dihapus kan. Nah,
Bisa saja misalnya 10 baris ya, atau 1 baris, 3 baris ya, sesuai dengan apa? Departemen ID 10 ya. Kalau departemen ID-nya 10-nya ada 5, berarti yang dihapus ada 5. Tapi kalau kita cuma jalankan seperti ini saja, tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Secara langsung ya, bisa saja mungkin kita bandingin sebelum dan sesudah gitu ya, kita bandingin, kita lihat tabel lagi, oh yang berkurang ada 10. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan kursor ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dengan menggunakan kursor ya. Kursor itu apa? Jadi secara tidak langsung ya, secara langsung itu server Oracle itu akan mengalokasikan memori ya, lokal gitu ya, untuk menyimpan penyataan SQL. Nah, area memori ini disebut dengan implicit cursor. Karena area memori ini diatur secara otomatis oleh server Oracle, kamu tidak memiliki kendali langsung atas itu ya. Karena diatur oleh Oracle nggak bisa kita kendalikan langsung, tapi kita bisa gunakan atributnya. Atributnya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam eksekusi blok PLSQL ya. Jadi ada 2 jenis kursor, itu ada kursor implisit dan ada kursor eksplisit. Kalau kursor implisit itu Oracle yang sudah tentukan gitu ya. Kalau eksplisit itu programmer kita sendiri yang akan definisikan gitu ya. Makanya kalau implisit itu kan tidak tertulis gitu ya. Misalnya kalian suka sama seseorang, itu implisit tuh, tapi nggak nyatain gitu ya. Nah, itu implisit. Orang itu nggak tahu gitu ya. Tapi apa namanya? Tapi kalian suka gitu ya. Nah, itu implisit. Nah, kalau eksplisit itu ada terang-terangan gitu ya. Didefinisikan, dinyatakan, misalnya kalau suka sama seseorang itu dinyatakan. Itu eksplisit. Nah, kalau implisit ini nggak kelihatan dan ditentukan oleh Oracle ya, oleh kursor ya. Nah, tapi kita bisa gunakan atributnya dengan menggunakan awalan SQL gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kalau eksplisit itu kita tentukan ataupun kita definisikan oleh programmer sendiri atau kita sendiri sebagai programmer. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya tentang kursor eksplisit. Yang hari ini kita pelajari tentang kursor yang implisit dulu ya. Nah, atribut kursor secara otomatis mendeklarasikan variabel yang memungkinkan Anda untuk mengevaluasi apa yang terjadi ketika sebuah kursor terakhir digunakan. Ya. Atribut untuk kursor implisit diawali dengan SQL gitu ya. Atributnya itu kita awali dengan SQL. Gunakan atribut ini dalam penyataan SQL, tetapi tidak dalam penyataan SQL. Jadi penyataannya PLSQL ya, bukan penyataan SQL. Nah, itu juga penting. Misalnya dalam penyataan PLSQL itu apa? Contohnya misalnya itu put line ya. Kalau put line itu kan cetak itu kan penyataan PLSQL. Tapi jangan dalam penyataan SQL. Misalnya dalam insert itu nggak bisa gitu ya. Terus menggunakan atribut kursor Anda dapat menguji hasil dari penyataan SQL Anda ya. Kita bisa uji, contohnya kalau dari tadi kita ingin tahu berapa baris yang di-delete, nah itu kita bisa pakai atribut kursor. Ya. Nah, ini atribut kursor yang bisa kita gunakan, jadi tinggal kita pakai ya. Misalnya SQL %found, berarti atribut boolean yang bernilai true jika penyataan SQL paling akhir atau terbaru mengembalikan setidaknya 1 baris. Ini kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah terakhir dan terbaru ya. Penyataan SQL yang terakhir dan terbaru. Dan dia sifatnya boolean. Berarti boolean true dan false ya. Setidaknya 1 baris. Ya. Jadi apa? Dia bernilai true kalau misalnya penyataan SQL-nya itu setidaknya menghasilkan ataupun mengeksekusi 1 baris. Ya. Misalnya sebelumnya terbaru terakhir ya, berarti kalau kita gunakan SQL found berarti yang terakhir itu sebelum dia itu yang terakhir apa SQL-nya.
misalnya pernyataan SQL-nya itu tentang select misalnya ya. Select into misalnya. Kalau misalnya ditemukan mengembalikan setidaknya satu baris, maka dia akan dinilai true. Kalau nggak ada yang berhasil diselect, maka dia penilaian akan false. Ya. Nah, kebalikannya juga dengan SQL found, ini akan true kalau tidak mengembalikan. Ya. Nah, yang menarik juga ini adalah raw count. Ya. Nilai integer dia, bukan nilai boolean. Ya. Ia mewakili jumlah baris yang terpengaruhi oleh pernyataan SQL terbaru. Ya. Yang terpengaruh berarti apa? Yang berhasil diubah ataupun yang berhasil termodifikasi karena apa? Karena pernyataan SQL terakhir. Contoh ya, contoh yang tadi ini ya. Kalau kita tambahin select SQL persen raw count ya di setelah delete ini, maka dia akan menghitung berapa baris yang terpengaruh oleh delete gitu ya. Jadi kita tahu misalnya 10 baris yang ke-delete, nah itu akan menghasilkan nilai integer di situ. Nah, contohnya ini ya. Nah, kalau tadi kan nggak ada ini ya, nggak ada ini raw count ya. SQL persen raw count. Berarti di sini kan delete ya from employee. Jadi SQL for count dia akan memberikan nilai integer jumlah baris yang terpengaruh dari pertanyaan SQL yang terakhirnya. Kita lihat di sini kan di sini baris ini ya. Pernyataan SQL yang terakhir apa? Berarti sebelum ini apa? Oh, delete. Berarti di sini berapa baris yang terpengaruhi oleh pernyataan delete. Karena ini 50, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya ada 10 baris yang terpengaruhi, maka dia akan mengembalikan nilai 10. Misal ya. Dia akan mengganti nilainya menjadi 10. Tergantung dari berapa baris. Berapa baris di sini ya. Misal ada 10. Nah ini ya. Kalau 10 baris. Kalau ini ada 10 baris ya. Maka dia akan sesuai dengan delete yang ini. Berapa yang baris yang terpengaruhi. Ya. Dia akan mencetak itu 10 rows deleted. Ya. Oke, berikutnya. Ini sama juga ya. Bedanya apa ini? Kalau ini kan bedanya update aja. Berarti kan raw count sama ya. Berarti dia balik nih. Mana SQL yang terakhir? Berarti ini update nih yang terakhir ya. Berarti dia akan melihat berapa yang terpengaruhi oleh update ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada 5, berarti 5 ada 1 yang tergantung dari berapa yang berhasil diupdate. Nah ini berguna gitu ya. Berguna apa? Kalau misalnya ada perubahan, ada kayak tadi update, delete kan kalau misalnya kita jalankan tanpa adanya kursor ini ya, atribut kursor ini, kita nggak tahu berapa yang berhasil diubah ya. Mungkin ada berapa baris, 1 baris, atau 2 baris, kita nggak tahu. Tapi kalau ada ini kita tahu ada berapa baris ya. Informasi, ya, itu pengetahuan saja. Oke, berikutnya. Oke, itu saja mungkin pertemuan hari ini ya. Penjelasan dari saya ya. Kira-kira ada pertanyaan kah? Mengenai tadi? Ya. Tadi kita belajar review SQL, terus bagaimana men-select ya, memasukkan data, retrieve mengambil data dari PLSQL dan SQL, terus kita belajar bagaimana manipulasi ya. Nah, semuanya itu penting gitu ya.
Berarti dalam penggunaan PLSQL basicnya sih. Oke, ada pertanyaan kah?